Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dr. Evi Afifah. Saya berasal dari Bogor. Saya dokter umum yang telah berpraktek lebih dari 20 tahun. Saya praktek di Klinik Parva Darmaga Bogor. Tentunya sebagai dokter umum, berbagai penyakit telah saya tangani dan temui dalam praktek saya sehari-hari. Di antaranya adalah penyakit degeneratif yang menurut WHO menjadi penyebab kematian terbesar. Dan di Indonesia dari tahun ke tahun trennya terus meningkat. Contoh-contoh penyakit degeneratif itu seperti penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit pada tulang dan persendian seperti osteoartritis dan sebagainya. Kenapa sampai terjadi penyakit degeneratif? Biasanya adalah karena lifestyle, kurangnya aktivitas fisik, lalu juga kegemukan, lalu konsumsi alkohol, merokok. Lifestyle itu menyangkut juga pola makan. Pola makan ini harus kita perhatikan betul karena pola makan yang tidak baik tentunya akan menyebabkan lambung tidak mencerna makanan dengan baik, menyebabkan nutrisi tidak terserap dengan baik yang menyebabkan nantinya sel-sel tubuh kita akan kekurangan nutrisi atau sepertinya kita makan tapi sel-sel kita tidak mendapatkan nutrisi yang optimal. Hal yang paling kita harus perhatikan saat ini penyakit lambung yang nanti menyebabkan penyerapan atau nutrisi yang tidak baik itu banyak menyerang dari usia yang lebih muda sampai dewasa. Biasanya ini dikarenakan karena pola makan yang tidak baik. Misalnya anak-anak makan secara tidak teratur atau banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang menyebabkan gangguan pada lambung, entah dari makanan yang ada bahan-bahan sintetik atau yang mengiritasi lambung. Gangguan lambung ini menyebabkan penyerapan nutrisi yang tidak optimal, sehingga sekali lagi jaringan dan organ tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang sebagaimana seharusnya. Penyakit degeneratif juga memang disebabkan oleh faktor usia. Jika kebutuhan nutrisi kita tidak terpenuhi atau tidak optimal sejak dari usia dini, tentunya penyakit degeneratif ini akan terjadi pada usia yang lebih muda lagi. Nah, tentunya hal ini tidak kita harapkan. Semua penyakit itu yang terbaik adalah dicegah. Bagaimana mencegah penyakit degeneratif ini? Penyakit degeneratif dapat dicegah dengan lifestyle yang baik. Di antaranya tentunya pola makan yang baik dan juga melakukan olahraga atau exercise sehari-hari. Nah, jika sudah terjadi penyakit degeneratif, tentunya ini harus kita tangani betul, karena kalau tidak akan menyebabkan komplikasi ke organ-organ yang lain. Misalnya diabetes mellitus itu dapat menyebabkan penurunan fungsi pada berbagai organ di dalam tubuh kita. Nah, penanganan yang paling utama pada penyakit degeneratif sebetulnya adalah perubahan lifestyle. Di antaranya adalah pola makan yang harus kita perbaiki. Jika gangguan lambung ini tidak diatasi, tetap saja penyerapan menjadi tidak optimal. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya diperkenalkan oleh suatu konsep, yaitu konsep Karnus, yang kita harapkan ini dapat membantu mengatasi penyakit degeneratif. Dimulai dari menyehatkan lambung dulu. Konsep Karnus adalah suatu konsep yang untuk membuat lambung kita menjadi lebih sehat, karena dia membantu memperbaiki fungsi lambung tersebut, sehingga diharapkan dengan fungsi lambung yang baik, penyerapan menjadi baik dan sel-sel tubuh kita mendapatkan nutrisi yang baik. Dengan konsep Karnus ini dimulai dari menangani masalah lambung, lalu juga membantu pencegahan penyakit degeneratif. Kalau sudah terjadi penyakit degeneratif, diharapkan juga bisa tidak berlanjut kepada komplikasi. Jadi di sini yang harus kita teruskan adalah perubahan lifestyle-nya itu dengan meneruskan konsep Karnus, lalu juga pola makan sehari-harinya. Dengan ditambahkan konsep Karnus, hal-hal yang tadi sudah dibicarakan diharapkan tidak terjadi. Hal lain juga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana penyakit-penyakit degeneratif ini tidak menyerang pada usia yang lebih muda. Tentunya penyebab-penyebabnya harus kita kendalikan. Di antaranya adalah misalnya penyakit lambung, kegemukan, terus juga konsumsi-konsumsi seperti alkohol dan sebagainya yang tentunya akan merusak
kesehatan kita. Jadi konsep Karnus ini tidak hanya bisa diterapkan pada usianya lebih lanjut, tapi juga bisa diterapkan pada anak-anak di mana diperlukan juga pada usia yang lebih muda. Tujuannya yaitu tadi menyehatkan lambung, lalu mencegah agar penyakit degeneratif ini tidak terjadi. Bahkan konsep Karnus ini bisa diterapkan pada anak-anak. Sehingga jika ada masalah lambung, kita harapkan anak-anak itu tidak dibiarkan penyakit lambungnya itu terus-menerus mereka alami atau terus-menerus mengalami kekambuhan, sehingga nanti yang menyebabkan penyerapan nutrisi yang tidak baik. Jadi konsep Karnus juga bisa diterapkan sejak usia sangat dini. Jadi karena di konsep Karnus tersedia untuk usia yang lebih muda. Jadi mungkin seperti itu yang bisa dijelaskan tentang konsep Karnus ini. Mudah-mudahan dengan adanya konsep Karnus ini bisa membantu menangani penyakit lambung dan penyakit degeneratif sehingga tidak terjadi, atau kalaupun sudah terjadi tidak menyebabkan komplikasi, dan kalaupun sudah terjadi komplikasi bisa komplikasinya lebih ringan. Dan mudah-mudahan juga dengan konsep Karnus ini obat-obatan yang dikonsumsi menjadi lebih minimal karena fungsi-fungsi organnya membaik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.